Tunggu, berhenti sejenak. Kalau Anda membuka video ini karena ingin saya sebut koin micin atau saham yang sudah naik 200% tahun lalu, tutup sekarang. Itu bukan investasi. Itu daftar jadi exit liquidity. Di 2026, uang dibuat bukan dengan mengejar kereta yang sudah berangkat. Uang dibuat saat Anda membeli tiket di stasiun yang sepi. Saya paham rasanya gaji UMR atau middle income. Baru masuk rekening, sudah habis duluan. Tapi data Februari 2026 menunjukkan anomali. Ada 7 sektor raksasa tidur yang sedang dihukum pasar. Valuasinya murah. Fundamentalnya tidak serapuh itu. Masuk di fase ini bisa jadi swing finansial terbaik Anda untuk 5 tahun ke depan. Anda di puncak finansial. Di sini kita tidak menebak masa depan, kita membedah logikanya. Saya akan bicara tegas dan berbasis angka. Tujuan saya sederhana, membuat Anda punya kendali atas alokasi aset, bukan sekadar ikut tren, bukan sekadar berharap. Sekarang konteksnya, era suku bunga tinggi mulai stabil, kurva mulai melandai. Saat tekanan bunga mereda, uang besar biasanya mulai berputar dari parkir aman seperti deposito ke aset yang lebih produktif dan lebih real. Jendela ini sempit. Kalau Anda baru bergerak setelah headline ramai, Anda biasanya sudah telat 1 langkah. Saya beri contoh Indonesia yang nyata. Dimas tahun lalu FOMO, beli saham teknologi saat euforia. Hari ini portofolionya merah 40%. Bayu beda. Saat orang takut properti hancur, Bayu fokus cari diskon. Ia cicil aset yang dibenci. Bukan karena nekat, karena hitungannya masuk. Sekarang Bayu tenang, Dimas panik. Masalahnya tidak semua yang murah itu peluang. Banyak yang murah karena memang sampah. Jadi kita butuh filter. Kita butuh cara membedakan mutiara dari jebakan. Mulai setelah ini, saya akan buka satu persatu asetnya. Kita mulai dari aset nomor 1, yang secara matematika terasa seperti free lunch untuk investor Indonesia tahun ini. Saat suku bunga turun, harga obligasi naik. Itu hukum dasar yang sering dilupakan investor retail. Aset pertama kita adalah SBN seri FR di pasar sekunder, bukan cuma mengejar kupon. Di 2026, ini adalah instrumen taktis untuk menangkap capital gain saat yield turun. Ini bantal udara portofolio Anda. Bayangkan kurvanya sederhana. Yield turun sedikit saja, harga FR bisa melonjak, terutama tenor panjang, karena durasinya besar. Artinya sensitif terhadap perubahan bunga. Jadi ketika pasar mulai percaya era bunga tinggi berakhir, harga obligasi yang hari ini terlihat membosankan bisa bergerak cepat. Anda dibayar sambil menunggu. Sekarang kita hitung dengan angka yang realistis. Deposito 100 juta dengan bunga 4%, net setelah pajak jadi sekitar 3,2 juta per tahun. SBN sekunder berbeda, kupon 6,5%. Lalu ada peluang capital gain 5% saat yield terkoreksi. Total return bisa 11,5%, pajaknya 10%, selisihnya hampir 3 kali lipat. Ini bukan sihir, ini literasi. Dari sini kita masuk ke aset kedua. Saham, tapi bukan bank besar yang sudah mahal dan ramai dipuja. Kita cari bank lapis kedua yang sehat, namun tertinggal. Filter dasarnya jelas. PBV di bawah 0,8, ROE di atas 10%, NPL terjaga. Mereka cetak laba, tapi dihargai seolah mau tumbang. Ini salah harga yang nyata. Inilah konsep margin of safety dari Benjamin Graham. Anda membeli aset yang nilainya lebih tinggi dari harganya, seperti membeli uang Rp1.000 dengan harga Rp600. Risiko Anda ditekan karena valuasinya sudah diinjak. Kalau turun, ruang jatuhnya lebih sempit. Kalau pasar sadar, ruang naiknya lebih lebar. Anda tidak butuh ramalan, Anda butuh jarak aman. Dan bonusnya, psikologi dividen bekerja untuk Anda. Saat harga belum bergerak, Anda tetap dibayar. Ada uang tunggu yang masuk rutin. Ini membuat Anda lebih tahan banting. Anda tidak gelisah tiap hari melihat grafik. Dua aset ini adalah fondasi pertahanan. Tapi saya tahu Anda ingin pertumbuhan. Setelah ini kita masuk aset yang lebih agresif. Data akan bicara. Prinsip puncak finansial itu sederhana. Good news sering berarti harga sudah mahal. Berita bagus biasanya datang setelah uang besar masuk duluan. Lalu retail datang belakangan. Berita buruk kebalikannya. Saat media paling benci, harga sering sedang diskon. Di 2026,
Aset nomor 3 dan 4 berasal dari sektor yang paling sering dihajar narasi negatif setahun terakhir. Dan justru itu yang membuatnya menarik. Aset nomor 3 adalah properti sekunder. Bukan unit baru yang dipoles brosur, fokusnya rumah bekas di lokasi yang benar, dekat akses, dekat aktivitas ekonomi. Cari yang tampak jelek tapi tanahnya bagus. Banyak kasus butuh uang. Anda masuk sebagai pembeli yang punya kuasa. Ini buyer market. Anda menghasilkan uang saat membeli, bukan saat menjual. Cara mainnya taktis. Anda datang bukan untuk jatuh cinta. Anda datang untuk audit, cek akses banjir, cek legalitas, cek struktur dasar, lalu tawar tegas. Kalau pemilik minta harga emosi, Anda mundur. Karena target Anda diskon, bukan drama. Setelah dapat angka masuk akal, renovasi seperlunya. Rumah yang jelek bisa jadi aset yang masuk akal kalau Anda disiplin di harga beli. Aset nomor 4 adalah komoditas untuk energi hijau. Fokus ke nikel dan tembaga. Ini aset siklikal, volatilitasnya tinggi. Karena itu kita butuh timing. Saat harga hancur dan sentimen buruk, itu fase belanja. Logikanya ada di supply. Tambang butuh waktu panjang. Sementara kebutuhan transisi energi terus naik. Di titik tertentu terjadi supply crunch. Saat itulah euforia datang. Ini bukan aset untuk dipeluk selamanya. Ini trade berbasis siklus. Beli saat 2026 penuh keraguan. Jual saat 2028 mulai ramai pujian. Saya tahu rasanya tidak nyaman. Renovasi itu ribet. Komoditas bikin mual. Tapi ketidaknyamanan itu premi. Itulah harga untuk hasil di atas rata-rata. Kenyamanan jarang memberi profit. Dan jangan pakai alasan modal besar. Anda tidak harus beli rumah miliaran. Eksposur properti bisa lewat DAIR atau REITs mulai Rp100.000. Eksposur komoditas bisa lewat saham atau reksadana tematik. Yang Anda butuhkan bukan modal raksasa. Yang Anda butuhkan peta dan disiplin. Karena setelah ini, kita masuk bagian akselerator. Aset kelima dan keenam bisa jadi roket. Tapi roket tanpa helm bisa meledak. Sekarang kita masuk ke sistemnya. Banyak orang jago kandang, semua asetnya rupiah dan Indonesia. Itu berbahaya. Aset nomor 5 adalah Global ETF atau reksadana indeks global. Fokus ke pasar besar seperti Amerika. Di sana pertumbuhan teknologi dan AI lebih dalam daripada IHSG. Ini bukan gaya-gayaan, ini diversifikasi sumber return, sekaligus lindung nilai saat rupiah melemah. Logikanya begini. Saat rupiah turun terhadap dolar, aset global Anda dalam rupiah biasanya ikut naik. Jadi, Anda tidak cuma berharap ekonomi domestik, Anda punya jangkar mata uang. Dan karena ini indeks, Anda tidak bertaruh pada satu emiten. Anda menumpang mesin ekonomi terbesar, dengan biaya yang lebih efisien dibanding memilih saham satu persatu. Tapi global saja belum cukup, kita butuh asimetri. Aset nomor 6 adalah crypto blue chip. Hanya Bitcoin dan Ethereum. Yang lain coret, alokasinya kecil saja, 5-10%. Anggap ini digital gold. Ini opsi dengan potensi besar dan risiko terukur. Kalau nol, hidup Anda tidak runtuh. Kalau jadi naga, portofolio Anda melompat. Sekarang saya racik menjadi peta perang. 40% core, SBN dan bank lapis 2. 40% growth, properti sekunder, komoditas hijau, dan global ETF. 20% moonshot dan cash, crypto plus cash, screenshot. Ini Fortress Portfolio 2026. Ini bukan ramalan, ini struktur supaya Anda tidak kebanting emosi. Lalu aturan pengamannya, rebalancing. Jika kripto naik gila sampai porsinya jadi 20%, Anda jual setengahnya. Pindahkan profitnya ke SBN. Anda mengunci kemenangan. Anda menurunkan risiko. Banyak orang gagal karena membiarkan porsi liar membesar. Mereka serakah. Mereka baru sadar saat koreksi menghapus seluruh euforia. Dan terakhir, cara masuknya. Jangan all in, pakai piramida beli. Masuk 20% dulu. Kalau turun ke area support 1, tambah 30%. Kalau turun lagi, tambah 50%. Anda tidak menebak dasar. Anda membangun posisi. Dengan cara ini, penurunan berubah menjadi teman, bukan musuh. Setelah ini, kita masuk eksekusi. Karena teori tanpa aksi hanya hiburan.
Aset nomor 7 adalah plot twist, bukan saham, bukan obligasi. Ini earning power Anda, skill yang membuat cash flow naik. Investasi terbaik itu leher ke atas. Karena tanpa income tambahan, 6 aset sebelumnya hanya jadi teori. Anda butuh peluru rutin agar Anda bisa membeli saat diskon muncul, bukan cuma menonton orang lain panen. Sekarang mikro taktik pertama, watchlist detox. Ambil HP Anda, buka aplikasi sekuritas. Hapus semua watchlist saham gorengan yang Anda simpan karena ikut-ikutan. Buat watchlist baru bernama Puncak 2026. Masukkan 3 kode saham bank atau konsumer murah yang sudah Anda screening. Lakukan sekarang, jangan nanti. Micro taktik kedua, automation hack. Untuk SBN atau reksadana, aktifkan auto debit di tanggal gajian. Anda tidak butuh motivasi, Anda butuh sistem. Biarkan mesin yang bekerja. Dengan cara ini Anda memaksa diri miskin di tanggal 25, supaya Anda kaya perlahan dalam beberapa tahun. Micro taktik ketiga, aturan 24 jam untuk pembelian besar, terutama properti. Jangan deal di tempat, jangan tanda tangan saat adrenalin naik. Pulang dulu, hitung ulang, cek pembanding, cek biaya tersembunyi. Kalau besok angka masih masuk akal, baru lanjut. Emosi adalah musuh valuasi. Ini cara melawan paralisis. Jangan tunggu sempurna. Mulai dari Rp100.000 di reksadana indeks atau SBN retail. Momentum lebih penting daripada nominal. Yang penting Anda mulai. Karena kebiasaan terbentuk dari repetisi kecil, bukan dari rencana besar yang tidak pernah dieksekusi. Anda sudah punya senjata. Anda sudah punya peta. Sekarang saya ingin Anda melihat 5 tahun ke depan, bukan sebagai mimpi, tapi sebagai konsekuensi dari disiplin kecil yang Anda pilih hari ini. Setelah ini kita masuk penutup. Kita kunci identitas baru Anda. Dari cemas menjadi taktis. Bayangkan Februari 2031, 5 tahun dari sekarang, Anda bangun pagi tanpa alarm cemas. Anda cek portofolio dengan kepala dingin. Aset yang Anda beli murah di 2026 sudah tumbuh. Kupon SBN masuk rutin, dividen mengalir. Sebagian tagihan hidup dibayar oleh aset, bukan oleh lembur. Sekarang lihat perubahan identitasnya. Anda bukan lagi orang yang panik saat harga kebutuhan naik. Anda paham sebab akibat. Anda punya rencana. Anda punya sistem. Teman yang dulu mengejek Anda pelit mulai bertanya, apa rahasianya? Dan Anda tidak perlu pamer. Anda cukup tersenyum karena Anda tahu prosesnya. Kita rekap cepat supaya ini menempel. 7 kendaraan Anda jelas, SBN sekunder, bank lapis 2, properti bekas, komoditas hijau, global ETF, kripto blue chip, dan skill Anda. Kalau Anda lupa, ulang bagian alokasi. Simpan sebagai catatan, jangan simpan sebagai wacana. Sekarang bagian komitmen. Saya tidak butuh like, saya butuh tindakan yang bisa diukur. Dari 7 aset ini, mana yang menjadi prioritas serok bawah Anda bulan ini? Tulis di komentar. Saya siap serok lalu sebut asetnya. Itu bukan untuk saya. Itu janji Anda pada diri sendiri. Ingat satu kalimat ini. Pasar saham adalah mekanisme transfer kekayaan dari yang tidak sabar ke yang sabar. Disiplin Anda bukan heroik. Disiplin Anda adalah rutin, rebalancing, masuk bertahap, dan menolak FOMO. Disitulah uang besar dibuat. Sampai jumpa di puncak finansial. Salam cuan lestari. Dan ingat, di 2026, tujuan Anda bukan terlihat pintar. Tujuan Anda menang, pelan, konsisten, taktis.